berkumpul, bersekutu pada hari ini dalam KPA Unmas ini. Melainkan semua ini telah direncanakan oleh Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan dengan mengangkat pujian bersuka dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita angkat pujian bersuka dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Oke, karena kita udah bersuka dalam Tuhan, sebelum lanjut, mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, Engkau telah mengumpulkan kami secara online di aplikasi Zoom ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk bisa bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Bapa, untuk ibadah ini kami serahkan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu saja, biarlah semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar Bapa, tanpa ada hambatan, dan kiranya Engkau memberkati koneksi yang kami pakai, dan device yang kami pakai, biarlah semua diperlancar ya Bapa. Semuanya ini Bapa, ibadah ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja, inilah doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Oke. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Reni, mari kita mengangkat pujian pribadi yang mengenal hatiku. Hatiku tak tahan
daripada gersang nanti datangnya hujan. Begitu jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Untuk firman, saya serahkan kepada Kak Remi. Shalom teman-teman. Pertama saya mau cross check dulu ya. Suara saya kedengaran indah nggak? Oke. Kedengaran ya teman-teman? Luar biasa, Kak. Oh, luar biasa. Puji Tuhan. Ya, senang rasanya bisa berjumpa dengan teman-teman semua. Dan ya, perkenalkan gitu ya. Tak kenal Pak Sayang ya. Sudah sayang gimana dong? Klik-klik ya. Oke, lupakan guys ya. Oke, teman-teman, saya Remi. Saya pernah seperti kalian menjadi mahasiswa baru gitu ya. Tahun 2013 yang lalu. Yang bagi yang maba saya nggak tahu ya. Dulu itu masih SD atau SMP ya. Tenang, tapi saya bukan om-om gitu ya. 2013 yang lalu saya menyelesaikan studi saya 2017 saya dari Udayana, dan Tuhan juga mengizinkan saya untuk melanjutkan kuliah sampai ke jenjang S2, dan tahun lalu saya selesai, dan saat ini saya pelayanan di Perkantas gitu ya, seperti di background saya. Perkantas adalah persekutuan Kristen antar universitas yang memang menjangkau dan fokus melayani kaum intelektual, yang saat ini Perkantas sudah ada di 34 provinsi dan sekitar 100 lebih kabupaten kota di seluruh Indonesia. Sedangkan di Bali sendiri Perkantas sudah hampir 29 tahun melayani, dan saya pun adalah bagian dari pelayanan itu. Jadi 2013 saya dilayani, saya mengenal istilah PMK, ya, Persekutuan Mahasiswa Kristen di fakultas saya. BTW saya fakultasnya FISIP gitu ya, Fakultas Ilmu Santet dan Pelet. Jadi hati-hati dengan saya. Jadi saya di sana ikut, saya di sana bergabung, akhirnya mengenal istilah KTB, bertumbuh, dan sampai saat ini saya pelayanan di Perkantas. Jadi selamat datang teman-teman gitu ya. Teman-teman gabung di KPA Unmas itu artinya teman-teman gabung di CMF Bali. Teman-teman gabung di CMF Bali itu artinya teman-teman gabung dalam keluarga besar Perkantas Bali. Jadi Perkantas Bali sudah melayani di hampir sekitar 7 kampus dan beberapa fakultas di Pulau Bali. Kita bersyukur untuk pelayanan yang sudah ada. Baik teman-teman, saya pikir itu perkenalannya gitu ya. Nanti kita bisa lebih kenal dan lebih ketemu lagi dalam kesempatan-kesempatan yang lain. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan ketika hari ini kami diberi kesempatan sekali lagi untuk bertemu secara virtual dan bersama-sama memuji Tuhan, bersekutu bersama, dan akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengar menjadi sebuah kebenaran yang baru, yang dapat kami aplikasikan, yang dapat kami lakukan, yang dapat kami kerjakan dalam kehidupan kami. Maupun hamba Tuhan yang berdosa, yang hina ini, yang tidak layak ini,
Tetapi karena anugerah Tuhan semata, Tuhan beri hamba kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah Tuhan yang berbicara. Biarlah Tuhan yang di depan. Biarlah Tuhan yang menuntun mengarahkan setiap kata-kata yang keluar. Sehingga semua itu Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Terpujilah nama Tuhan dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik, teman-teman, kita hari ini akan membahas satu tema yang menarik begitu ya, glow up. Ya, kalau saya artikan dengan bahasa Inggris saya yang terbatas begitu ya, bersinar begitu ya. Harapannya adalah teman-teman sebagai mahasiswa Kristen di kampus menjadi orang yang bersinar begitu ya, orang yang memancarkan terang begitu kira-kira, memancarkan cahaya di tengah-tengah kampus, di tengah-tengah perkuliahan yang ada. Maka saya diberikan nats itu dari Pengkhotbah 3 ayat 11. Mari kita baca Pengkhotbah 3 ayat 11. Bagi yang sudah mendapatkan, bisa minta tolong satu orang bacakan untuk kita. Sudah? Ayo, yang sudah dapat langsung baca aja. Belum dapat? Ayo. Shalom. Ya, saya akan bacakan Pengkhotbah 3 ayatnya yang ke-11. Begini demikian firman Tuhan berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekalahan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Oke, makasih ya, Realdi. Oke, saya ulang sekali lagi ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Itu di Pengkhotbah 3 ayat 11. Sekarang kita akan lanjut lagi. Saya juga diberikan nats firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10 ya. Ya, daripada saya menunggu teman-teman begitu ya, saya akan bacakan untuk teman-teman semua. Tapi berharap juga teman-teman bisa mengikuti dari rumah, oke? Saya akan bacakan ya. Semua adalah kasih karunia. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh karena kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke, teman-teman, saya akan share screen dulu. Ya, sambil menunggu share screen, kita akan fokus begitu ya. Nanti pada akhirnya kita akan fokus pada ayat yang 10 begitu ya.
Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Saudara, teman-teman semua, kita akan mulai begitu ya, dengan satu pertanyaan. Bukan satu pertanyaan sih ya, jadi dengan beberapa pertanyaan. Silakan jawab jujur dalam hati kalian masing-masing. Ya. Pertanyaan pertamanya adalah, apakah teman-teman percaya bahwa ketika masuk di FKG Unmas, Fakultas Kedokteran Gigi Unmas, adalah anugerah Tuhan? Ya. Apakah kalian percaya itu? Ya, tanpa tunggu-tunggu lama begitu ya, pasti sebagai orang Kristen biasanya, ya Kak Reni, saya percaya itu karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, gitu ya. Tetapi saya ada pertanyaan lanjutan, teman-teman. Kalau teman-teman percaya bahwa ketika teman-teman masuk di FKG Unmas adalah anugerah Tuhan, maka pertanyaan berikutnya, apakah teman-teman sadar bahwa di balik itu, di balik anugerah itu, ada rencana Tuhan dalam hidup kita? Nah, di sini biasanya mulai bingung-bingung begini ya, mulai samar-samar begitu ya. Ah, masa sih begitu ya? Tapi saya mau sampaikan bahwa tadi ingat nats kita, segala sesuatu indah pada waktunya. Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Maka kalau merujuk pada dua ayat itu, sebenarnya di balik anugerah itu, di balik kasih karunia itu, ada rencana Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan dalam hidup Anda. Saya pun untuk mengerti dan memahami konsep ini, saya butuh bertahun-tahun, teman-teman. Ya, saya butuh bertahun-tahun untuk benar-benar paham sampai ke titik ini. Dan jika hari ini teman-teman belajar bersama-sama dengan saya, maka biarlah momen ini adalah momen terbaik bagi kita untuk mengetahui apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Maka itulah pertanyaan ketiga, saudara. Apa rencana Tuhan itu? Karena ini bilang ada rencana Tuhan. Tapi apa rencana Tuhan itu? Nah, itulah yang akan kita coba temukan pada pertemuan kita hari ini. Baik nanti ketika di sesi ini maupun ada bocoran ya. Nanti ketika breakout room. Nah, di situ lebih seru lagi. Maka siapkan hatimu. Ya. Persiapkan hatimu untuk melihat rencana agung itu. Persiapkan hatimu untuk mendengarkan rencana Tuhan itu, saudara. Nah, tetapi ya, muncul pertanyaan berikutnya. Saya mau tahu rencana Tuhan itu. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar saya mengetahui rencana Tuhan? Apa yang harus saya lakukan supaya saya tahu rencana Tuhan? Apakah saya harus lab begitu ya untuk mencari? Atau saya mencari dalam buku-buku misalnya? Atau kemana saya harus mencari rencana Tuhan itu? Saya mau katakan, itu dimulai dengan mengenal siapa itu Kristus. Engkau tidak akan pernah tahu rencana Allah dalam hidupmu kalau engkau belum mengenal siapa itu Kristus. Maka kita kalau mau tahu rencana Tuhan dalam hidup kita, maka langkah pertama yang harus kita pastikan, saudara dan saya, teman-teman sekalian, harus mengenal siapa itu Kristus. Karena kata kuncinya adalah Kristus itu sendiri. Nah, maka sekali lagi saudara, teman-teman semua, persiapkan hatimu untuk masuk pada bagian ini. Teman-teman semua, dalam Efesus 2 yang kita baca tadi, itu memberi gambaran kepada kita sebenarnya siapa yang sudah mengenal Tuhan, siapa yang sudah mengenal Kristus, dan siapa yang belum mengenal Kristus. Ingat ya, untuk tahu rencana Tuhan, maka kita harus mengenal Kristus.
Maka langkah pertama kita harus mengidentifikasi diri kita. Apakah kita sudah mengenal Kristus atau kita belum mengenal Kristus. Maka langkah pertama, mari kita belajar. Mari kita lihat sekarang siapa atau seperti apa orang yang belum mengenal Kristus berdasarkan Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Nah, dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 3 dikatakan bahwa gambaran orang yang belum mengenal Kristus, pertama, ia mati. Mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Apa? Mati. Gitu ya. Mungkin sebagian orang bilang mati. Ya, mati. Wah, buktinya saya masih hidup, begitu ya. Mati di sini tidak bisa kita artikan secara harafiah. Tapi mati di sinilah mati rohani. Mati iman. Sehingga tidak punya sensitivitas terhadap dosa. Orang yang mati rohani, menurut saya, adalah kematian yang paling mengenaskan dalam hidup. Kenapa? Dia mati, tapi dia tidak tahu kalau dia mati. Itu kenapa dikatakan kematian yang paling mengenaskan. Orang yang sudah mati itu tidak punya sensitivitas terhadap dosa, saudara. Dia tidak punya kepekaan terhadap dosa. Karena dia hanya punya satu pilihan, yaitu berbuat dosa, dan berbuat dosa. Maka jangan heran, orang yang belum mengenal Kristus itu doyannya buat dosa. Hidup dalam dosa. Tidak bisa membedakan mana dosa, mana bukan dosa. Karena dia hanya hidup untuk dosa. Hidup untuk dosa, dan hidup untuk dosa. Dan ketika orang ini hidup untuk dosa, maka firman Tuhan mengatakan, dia telah mati. Maka sebenarnya saudara, di sekeliling kita, begitu banyak orang yang mati secara rohani. Karena mereka hidup dalam dosa. Dan mungkin saja kita adalah salah satu di antaranya. Ini gambaran yang pertama. Yang kedua, saudara, otomatis kalau dia hidup untuk dosa, dia tidak punya sensitivitas terhadap dosa, maka otomatis dia mengikuti jalan dunia. Karena dosa itu erat dengan dunia. Karena dosa itu sangat akrab dengan hal-hal yang duniawi. Maka orang yang belum mengenal Kristus akan senantiasa melakukan apa yang dunia ini tawarkan. Bukan apa yang Tuhan mau. Kenapa? Karena yang dunia ini tawarkan adalah keinginan daging. Dosa itu sendiri, saudara. Maka orang yang belum mengenal Kristus, dia hanya tahu dan hanya mau melakukan apa yang dunia ini tawarkan. Apa yang dunia ini ingin ia capai. Dan ketika engkau mengikuti dunia ini, otomatis, maka engkau akan lebih mentaati penguasa kerajaan angkasa. Alienkah? Bukan, begitu ya. Ini bukan alien, teman-teman. Tapi penguasa kerajaan angkasa di sini adalah si iblis itu sendiri. Maka kita menjadi hambanya dosa. Hambanya dosa itu artinya hambanya iblis. Maka kita lebih taat pada dosa, lebih taat pada penguasa itu, pada iblis itu. Berikutnya. Setelah itu juga, maka seperti yang saya katakan tadi, kita akan hidup dalam hawa nafsu daging. Kita akan lebih melakukan apa yang kita suka, apa yang kita senang lakukan. Maka itu yang akan terus kita lakukan. Bukan apa yang Tuhan mau, tapi apa yang hawa nafsu ini ingin lakukan, ingin dapatkan, itu yang kita kerjakan. Ingat teman-teman, daging ini empuk begitu ya. Daging ini enak sekali, saudara. Apalagi daging babi gitu ya, babi guling, waduh itu lebih enak lagi. Nah, itu ya, kita akan hidup dalam hawa nafsu itu. Dan yang terakhir,
kita juga akan punya pikiran yang jahat. Saudara, berdasarkan Efesus 2 ayat 1 sampai 3 dengan jelas kepada kita bagaimana Paulus menggambarkan kepada kita tentang orang-orang yang belum mengenal Kristus. Bagaimana orang-orang yang belum mengenal Kristus adalah ciri-ciri seperti ini, saudara. Dia mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa. Dia mengikuti jalan dunia. Dia mentaati penguasa kerajaan angkasa. Ia hidup dalam hawa nafsu daging. Dan ia punya pikiran yang jahat. Ini adalah gambaran orang yang belum mengenal Kristus. Maka lihat dirimu. Lihat sekarang. Adakah saya salah satu di antara ini? Adakah saya salah dua di antara ini? Atau jangan-jangan saya adalah seperti ini? Saya tidak akan lanjut, teman-teman. Nanti teman-teman ketika sesi breakout room akan lebih mempertajam tentang bagian ini. Kita sudah mengetahui ya, siapa yang belum mengenal Kristus. Ini gambarannya. Sekarang mari kita melihat pribadi atau orang yang sudah mengenal Kristus juga diberikan ciri-cirinya juga. Dan saya berdoa ini juga adalah gambaran kita. Pertama, orang yang sudah mengenal Kristus. Efesus 2 ayat 4 sampai 6 mengatakan, dia dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Coba lihat, tadi orang yang belum mengenal Kristus, orang yang belum mengenal Allah, dia mati. Tetapi setelah dia mengenal Kristus, setelah dia mengenal Allah, dia hidup. Wah, puji Tuhan. Maka orang yang sudah mengenal Kristus, ia akan hidup. Tapi orang yang belum mengenal Kristus, ia akan mati. Sangat jelas perbedaannya. Hidup di sini bukan berarti hidup untuk kedua kali. Bukan. Tetapi hidup di sini artinya ia mendapat atau memperoleh kemenangan dalam Kristus. Ketika dosa, ia diperbudak oleh dosa. Tapi ketika ia mengenal Kristus, belenggu dosa itu terlepas. Belenggu dosa itu hilang. Sehingga ia punya sensitivitas terhadap dosa itu. Maka orang yang sudah dihidupkan, orang yang sudah hidup kembali, atau lahir baru istilah Kristennya begitu ya, maka dia punya sensitivitas terhadap dosa. Orang yang mati tidak punya sensitivitas, tapi orang yang hidup dalam Kristus, ia punya sensitivitas. Apa artinya? Ia bisa membedakan mana yang baik, mana yang salah. Mana yang dosa, mana yang bukan dosa. Inilah perbedaan fundamental antara orang yang sudah percaya dan orang yang belum percaya. Antara orang yang sudah mengenal Kristus atau orang yang belum mengenal Kristus. Tetapi ada paradigma yang salah selama ini, dipikir bahwa ketika sudah percaya pada Kristus, ia akan bebas dari dosa. Tidak, saudara. Jangan pikir ketika engkau sudah percaya pada Kristus, maka engkau imun dari dosa. Tidak. Tapi ketika engkau sudah percaya pada Kristus, engkau bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Tapi pada akhirnya tetap engkau sendiri yang harus mengambil keputusan. Engkau mau taat atau mau tidak taat. Tapi sebelum engkau mengenal Kristus, engkau tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Engkau hanya bisa melakukan dosa, dosa dan dosa. Tapi bukan berarti, sekali lagi, ketika engkau sudah mengenal Kristus, engkau imun daripada dosa. Maka itulah kenapa engkau butuh komunitas. Itulah kenapa engkau butuh persekutuan. Supaya engkau terus dijaga. Terus berada di tempat yang benar. Sehingga imanmu terus bertumbuh dalam Tuhan. Yang kedua, saudara. Kalau dia sudah mengenal Kristus, ini janjinya Tuhan. Ia diselamatkan. Ia diselamatkan. Tetapi ingat saudara, engkau, saya, atau siapapun kita yang percaya pada Kristus, atau kepada yang sudah mengenal Kristus, kita diselamatkan itu karena kasih karunia. Karena inisiatif Allah sendiri, bukan karena hebat dan gagahnya kita, tapi itu karena kasih karunia Tuhan sendiri. Dia datang ke dunia, itulah bentuk anugerah kasih karunia itu. Dan kasih karunia itu kita peroleh.
Maka orang yang sudah mengenal Kristus, ia pasti diselamatkan. Kapan diselamatkannya? Mulai hari ini, ketika engkau sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Engkau diselamatkan dari lumpur dosa. Engkau mampu bebas dari belenggu dosa. Dan pada kehidupan kekal, yang bagian terakhir juga, orang yang sudah mengenal Kristus mendapat jaminan bahwa ia akan masuk surga atau memperoleh hidup yang kekal. Maka inilah ciri-ciri atau gambaran orang yang sudah mengenal Kristus. Orang yang sudah mengenal Kristus, ia hidup. Ia menang atas dosa. Saya berdoa dan berharap kita adalah orang-orang yang sudah mengenal Kristus. Tapi jika belum, biarlah di momen hari ini kita bisa mengenal pribadi itu. Saudara, teman-teman semua, saya mengenal Kristus itu ketika saya kuliah. Benar-benar mengenal Kristus itu ketika saya kuliah. Ketika saya dimuridkan dalam kelompok kecil, saya belajar mengenal siapa Kristus. Dan di waktu itulah saya sungguh-sungguh percaya pada Dia. Dari kecil saya adalah latar belakang Kristen. Lahir dari keluarga Kristen, tetapi saya benar-benar mengenal Kristus ketika saya kuliah. Maka tidak salah kalau memang kita belum mengenal Kristus selama ini. Mungkin karena kita belum diberi kesempatan untuk belajar. Tetapi ketika hari ini engkau belajar, biarlah engkau sungguh-sungguh mengenal Kristus. Sehingga engkau yang dulu mati karena belum mengenal Kristus. Setelah mengenal Kristus, engkau dihidupkan dan bersama-sama dengan Kristus. Kak, saya mau mengenal Kristus. Saya mau mengenal pribadi itu. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya, Kak? Supaya saya bisa mengenal Dia. Supaya saya bisa dihidupkan kembali. Supaya saya dengan dihidupkan kembali, supaya saya tahu rencana Tuhan dalam hidup saya, Kak. Bagaimana, Kak? Di bagian yang sama, di nats firman Tuhan yang sama yang kita baca, dikatakan, hanya oleh karena iman kepada Kristuslah. Hanya karena iman kepada Kristus. Maka kalau engkau mau mengenal Kristus, berimanlah kepada Dia. Percayalah kepada Dia. Selama engkau tidak beriman kepada Dia, percaya kepada Dia, maka selama itu juga engkau tidak akan mengenal pribadi itu. Saya mau berhenti di sini. Nanti akan lebih jauh. Ini akan dibahas secara spesifik. Tapi mau saya sampaikan kepada teman-teman, tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain selain hanya percaya kepada Dia. Maka mari dengan penuh kerendahan hati kita persiapkan hati kita. Kita datang kepada Dia untuk sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Ketika engkau percaya kepada Dia, maka di waktu itulah engkau sudah mengenal siapa Kristus itu. Teman-teman, kita sudah belajar banyak hal. Ya. Kita sudah tahu bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Tetapi kita baru tahu rencana Tuhan kalau kita sudah mengenal Kristus. Kita sudah belajar ciri-ciri orang yang sudah mengenal Kristus. Jangan-jangan selama ini pantesan saja kita nggak bisa mengenal rencana Tuhan karena kita belum mengenal Kristus. Kita sudah tahu bagaimana cara mengenal Kristus itu dengan beriman kepada Dia. Yang mungkin juga nanti akan lebih dipertegas. Ketika nanti teman-teman
akan ada breakout room di situ. Lalu setelah itu, apa selanjutnya? Setelah kita sudah mengenal konsep ini, setelah kita sudah paham tentang bagian tadi yang telah saya sampaikan, maka apa selanjutnya? Selanjutnya adalah setelah kita mengenal Kristus, kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 1 sampai 10 yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Setelah engkau mengenal Kristus, maka langkah berikutnya adalah kita melakukan pekerjaan baik itu yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya, dan itu adalah tugas kita. Dan itu adalah tugas kita, saudara. Maka pertanyaannya, apa tugas itu? Apa pekerjaan baik itu? Kita kenal dengan Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ya. Saya akan bacakan dulu teman-teman. Itulah tugas kita. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Inilah pekerjaan baik yang sudah Allah persiapkan itu untuk saya dan untuk kamu. Inilah yang harus kita kerjakan. Dengan cara seperti apa? Dengan cara menjadi garam dan terang dunia. Matius 5 ayat 13 sampai 14. Ini juga pekerjaan baik itu yang Tuhan persiapkan untuk saya dan untuk kamu. Dia mau kita melakukan ini. Dan kabar baiknya teman-teman, ini adalah rencana Allah bagi kita. Maka tadi kalau di awal saya bertanya, apa rencana agung Tuhan dalam hidupmu? Apa rencana Allah bagi hidupmu dan bagi hidupku? Ini dia, saudara. Allah mau kita mengerjakan amanat agung. Allah mau kita menjadi garam dan terang dunia. Itulah pekerjaan baik itu. Tapi pekerjaan baik itu tidak akan pernah kita bisa pahami. Tidak akan pernah bisa kita ketahui sebelum kita mengenal siapa Kristus. Tapi ketika hari ini engkau sudah tahu dan sudah mengenal siapa Kristus, maka engkau sudah tahu sebenarnya apa rencana agung itu dalam hidupmu. Apa rencana Allah itu bagimu. Ini adalah rencana agung itu. Setelah kita tahu, kapan kita kerjakan? Oh, tunggu nanti, Kak. Oke, Kak, thank you ya, Kak, sudah beritahu. Makasih loh. Tapi nanti ya, Kak, saya kerjakan. Jangan dulu deh. Saya kan masih kuliah nih. Itu kan kerjanya para pendeta. Itu kan kerjanya para alumni deh. Saya masih mahasiswa, apalagi mahasiswa baru. Nanti ya, Kak. Saya mau katakan kepada teman-teman. Rencana agung Tuhan itu, pekerjaan baik itu, dikerjakannya bukan nanti, tetapi sekarang juga. Maka ketika teman-teman hari ini ada di FKG Umas, Tuhan mau teman-teman mengerjakan rencana agung itu. Maka ketika hari ini kalian ditempatkan di Unmas, maka Allah mau supaya kalian mengerjakan itu di Unmas. Inilah waktunya. Mungkin selama ini kalian tidak mengerjakannya karena tidak tahu. Tapi hari ini kalian telah tahu kebenaran itu. Maka ketika hari ini kalian bisa kuliah di Unmas. Sekali lagi saya katakan, inilah waktunya untuk mengerjakan itu. Mengerjakan rencana agung itu.
Karena dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 yang sudah kita baca. Karena Allah, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Maka ketika engkau hari ini bisa kuliah, bisa keterima di FKG Unmas, belajar di sana, itulah waktunya Tuhan. Waktu indahnya Tuhan untukmu, untuk mengerjakan rencana agung. Karena belum tentu, saudara, engkau punya kesempatan lagi. Belum tentu. Siapa yang tahu hari esok? Siapa yang tahu 2-3 hari lagi ke depan? Nggak ada yang tahu. Maka ketika engkau sampai hari ini diberi kesempatan untuk mengerjakan rencana agung melalui statusmu sebagai mahasiswa di Fakultas Kedokteran Gigi Unmas, maka kerjakanlah sekarang. Karena ini adalah waktunya Tuhan. Tiba-tiba saya teringat dengan salah seorang tokoh bernama Yusuf. Di umur 17 tahun, ia dibuang sama saudara-saudaranya. Ia dibuang ke dalam sumur. Lalu dijual ke Mesir. Menjadi budak di tanah orang. Setelah itu dia masuk dalam kerajaan. Dia menjadi hambanya Tante Potifar. Tiba-tiba Tante Potifar memfitnah dia. Ia difitnah. Padahal dia tidak melakukan dosa. Akhirnya dia masuk penjara. Lihat hidup Yusuf, saudara. Begitu rumit. Begitu banyak penderitaan. Tetapi pada akhirnya, ia sampai ke top level hidupnya. Ia menjadi Perdana Menteri. Nanti teman-teman bisa di Kejadian 45. Ya, dia menjadi Perdana Menteri. Nah, ketika dia menjadi Perdana Menteri, dia bertemu kembali dengan saudara-saudaranya yang telah membuang dia. Yang telah membuang dia, ketemu lagi. Maka sebenarnya sebagai manusia begitu banyak dan sangat cukup alasan bagi Yusuf untuk apa? Balas dendam. Kenapa? Karena merekalah yang memulai penderitaan ini. Bayangkan saja seandainya Yusuf tidak dibuang ke sumur, tidak dijual ke Mesir, dia mungkin tidak akan menjalani proses yang panjang itu. Tetapi apa lihat? Nanti baca di Kejadian 45. Justru dia tidak melakukan apa-apa. Dia justru menjamu saudara-saudaranya dan mengundang bapaknya Yakub untuk datang menjumpainya. Kenapa? Bukan karena Yusuf maha penyabar, bukan. Bukan karena Yusuf itu orangnya sabarnya tingkat dewa, bukan. Tapi karena dia percaya pada rencana Tuhan. Dia tahu bahwa ketika dia harus diproses Tuhan, karena dia tahu bahwa dia mau dipakai Tuhan. Untuk apa? Untuk menjamin keberlangsungan keluarganya. Nanti bisa dibaca sekali lagi ya, di Kejadian 45. Apa yang mau saya sampaikan? Yusuf yakin bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidupnya. Ketika dia dijual, ketika dia diproses dalam hidup, itu bukan kebetulan. Dia yakin bahwa itu karena rencana agung Tuhan. Apa artinya? Yusuf itu jauh melihat ke depan. Dia tidak hanya melihat hari ini. Dia tidak hanya melihat ketika dia menderita. Tidak. Tapi dia jauh melihat ke depan. Dia melihat rencana agung Tuhan. Maka begitu pun dengan kita, saudara. Tidak ada yang kebetulan ketika teman-teman hari ini keterima di FKG Unmas. Dan tidak ada kebetulan ketika hari ini kita bicara tentang bagian ini. Maka mari lihat ke depan rencana agung Tuhan. Bahwa sebenarnya Tuhan mau teman-teman dipakainya untuk mengerjakan rencana agung. Karena inilah waktu terbaik. The best time dalam hidup kalian. Maka ketika kita sudah menangkap ini, sudah paham dengan benar ini, maka saya yakin kehadiran kita akan memancarkan sinar itu. Akan menjadi sinar bagi teman-teman yang gelap. Bukan kulitnya, saudara, tapi bagi teman-teman yang membutuhkan anugerah itu. Ingat loh, selama dia belum pernah beriman kepada Tuhan, selama dia belum percaya kepada Tuhan, maka selama itu juga ia akan mati. Maka kehadiran kamu di kampus itu membawa sinar itu, membawa obor harapan itu, supaya mereka bisa hidup kembali. Maka saudara, teman-temanku sekalian, di akhir ini saya mau sampaikan
bahwa ketika engkau masuk FKG Unmas, itu bukan karena kebetulan, tetapi karena rencana indah Tuhan dalam hidup. Tapi ingat, di balik itu, di balik rencana indah itu, Tuhan juga punya rencana agung dalam hidupmu, yaitu melakukan pekerjaan baik yang sebelumnya sudah dipersiapkan Allah untukmu maupun untuk kita semua. Maka pertanyaannya adalah, maukah engkau menerima rencana agung? Maukah engkau meresponi rencana agung itu? Karena tangan Tuhan terbuka. Hati Tuhan sedang menunggu kalian untuk meresponi itu. Mari kita akhiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ketika firman Tuhan pada hari ini kembali mengingatkan siapa kami. Kembali menjelaskan status kami. Bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Ketika Tuhan memanggil kami kuliah di FKG Unmas, itu karena anugerah Tuhan. Dan di balik itu, Tuhan sudah punya rencana agung dalam hidup kami. Kami telah belajar Tuhan, bagaimana kami menjadi saksinya Tuhan. Bagaimana kami menjadi sinarnya kemuliaan Tuhan di kampus kami. Sehingga melalui kami Tuhan, banyak orang yang akhirnya hidup kembali. Banyak orang yang dimenangkan dalam Tuhan. Maka itulah kehadiran kami di kampus ini Tuhan. Bukannya kebetulan. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup kami. Termasuk ketika hari ini Tuhan. Kami kembali diingatkan tentang baca. Kayak mungkin sudah lama menjadi Kristen. Kayak mungkin sudah lama kuliah di Unmas. Tapi kayak belum benar-benar meresponi panggilan. Biarlah hari ini Tuhan, rencana agung itu menjadi rencana kami. Menjadi bagian hidup kami. Sehingga di waktu-waktu ke depan, kami mau meresponi ini. Dengan sungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Persiapkan juga hati kami Tuhan. Untuk lebih jauh lagi mengenal siapa Engkau. Biar nanti Tuhan ketika kami lebih lagi belajar tentang Engkau, Tuhan berbicara kepada kami. Sehingga kami mengambil komitmen untuk sungguh-sungguh percaya pada Engkau. Karena selama itu kami belum melakukan, maka selama itu juga kami tidak akan mampu dan tidak akan bisa mengerjakan rencana agung Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan sama teman-teman WR. Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Remi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Jadi kita diingatkan kembali untuk kita itu masuk FKG Unmas itu adalah rencana Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kita harus ingat di balik itu Tuhan juga punya rencana agung dalam hidup kita, yaitu melakukan pekerjaan yang baik yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Tuhan dan untuk kita semua. Oke, kita akan melanjutkan ibadah kita. Baik. Jadi kita di sini punya sedikit memori kegiatan dari kakak-kakak CMF FKG Unmas. Semoga dari memori ini masing-masing pribadi dari kita bisa mendengar panggilan hidup menjadi serupa
dengan Yesus melalui proses bertumbuh dalam persekutuan khususnya di KPA UNAS ini. Silakan menyaksikan ya. Tolong dicermati ya, nanti di sesi akhir akan saya ada tanya-tanya. Ditunggu aja. Nah, di balik video itu tadi bukan hanya sekedar video aja ya, tapi ada 3 poin yang tersirat dalam video itu. Jadi aku mau tanya-tanya dulu, tapi sebelum tanya-tanya, mungkin kalian masih bingung tadi ada kenapa di video terakhir tuh langsung ada foto-foto gitu ya. Jadi yang video terakhir itu adalah di mana orang-orang yang yang sudah
memakai hidupnya. Mungkin mereka sudah orang-orang yang sudah terpanggil ya untuk melayani Tuhan. Aku harap nanti kalian yang belum join mungkin bisa juga tanya dulu ke Tuhan, bergumul boleh. Siapa tahu kalian bisa juga ikut melayani bersama-sama di KPA Unmas ini. Jadi video terakhir itu adalah orang-orang di balik layar semua tim KPA Unmas ini. Oke, aku sekarang mau nunjuk-nunjuk dulu ya. Tadi kan ada 3 poin tuh. Siapa ya? Dari Singgulum dulu deh. Aku mau tanya Ivon. Jangan tegang. Santai aja, Ivon. Satu poin yang Ivon dapatkan itu apa? KPA Unmas itu tunggu deh, dari gininya, dari judul-judulnya yang Ivon dapetin itu kan ada 4 bagian. Yang pertama itu jangan lupa Ivon ya? Ya? Satu aja, jangan disebutin semua. Soalnya ntar mau tunjuk lagi yang lain. Oh iya, yang pertama jangan lupa. Jangan lupa apa? Jangan lupa bersyukur. Oh, oke. Oh, berarti Ivon ini tepuk tangan dong dari semua dari rumah ya. Berarti Ivon ini benar-benar lihat ya. Aku mau tanya dari angkatan Sumentum ya. Sumentum 2019. Jangan langsung matiin videonya dong. Tian. Aku minta Guido. Ada Guido nggak? Tadi ada kok orangnya. Oh ya. Ada. Guido, apa yang poin kedua yang kamu dapat? Tadi kan Ivon bilang jangan lupa bersyukur. Ayo Guido, apa? Sama aja sih, intinya jangan lupa bersyukur. Sama jangan lupa bersyukur. Sama itu aja sih kayaknya dari aku ya. Intinya jangan lupa bersyukur. Oke, Guido. Aku lanjut dulu ya. Belum dapat ya poin keduanya. Guido masih sama kayak Ivon. Aku lanjut ke Pulpa, angkatan 2018. Ada nggak? Oh, Kak Ima nggak ada. Berarti aku tunjuk dulu yang lain ya. Osan. Poin yang didapat dari video itu apa? Selain bersyukur. Saling berbagi. Oke, berbagi. Oke. Aku tunjuk lagi. Brian, apa yang didapat? Yang saya tangkap sih sama kayak punya Osan ya. Apa lagi ya? Itu aja sih sekarang tuh. Belum itu. Belum punya. Oke. Kayaknya belum ada yang menemukan ya lagi 2. Aku mau tanya Komicin deh. Komicin mungkin tahu poin lagi 2 apa? Satu aja ku sebutin. Bersekutu. Oh, bersekutu. Bener, lagi 1 ya. Aku mau tanya Karealdi dah. Karealdi tahu nggak poin lagi 1 apa Kak? Kalau nggak salah melayani ya, bukan? Melayani. Oke, benar. Aku mau tanya lagi 1 ya. Dia akan menyebutkan ketiga jawaban yang tadi. Siapa ya? Adik pertamaku nggak ada ya? Stefania Ezra ada nggak?
Kayak dia habis tidur. Benedik deh. 3 poinnya Benedik bisa diulangin nggak? Baik, bisa Kak. Yang pertama itu bersyukur, yang kedua berbagi, yang ketiga melayani. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Jadi kita percaya bahwa Tuhan itu telah memilih kita dan memanggil kita sebagai alat kerajaannya. Jadi kita harus bersyukur. Maka dari itu kita akan merenungkan firman Tuhan dengan mengangkat pujian Kau telah memilihku. Kita akan pujian ini Kau telah memilih. Bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci. Jadikan aku bait suci yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi
sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat.